Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Di altar-Mu kami datang pada pagi hari ini. Kami menghadapkan hati kami, jiwa kami, dan roh kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dengan segala kekuatan dan kemuliaan. Kami berdoa, siapkan hati kami. Siapkan jiwa kami dan buka kehidupan kami. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hamba percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup kami umat. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami umat. Kami bersyukur pagi hari ini Roh Kudus. Roh pengajar yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Roh yang membawa kami kepada pengalaman-pengalaman ilahi. Tuntunlah saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hamba menundukkan diri kepada otoritas-Mu. Karena Engkaulah yang memiliki kuasa untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Kami serahkan saat-saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap menyambut firman Tuhan. Firman yang hidup dan berkuasa yang menggerakkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama, di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Terpujilah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, gereja kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan yang besar, dalam pekerjaan Tuhan yang besar, untuk memberitakan Injil. Dan tema kita pada hari ini adalah bagaimana menjadi pemberita Injil yang berkuasa. Haleluya. Bagaimana menjadi pemberita Injil yang disertai dengan kuasa Allah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kok ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Kenapa disodori dengan tema ini? Satu hal yang kita orang percaya harus menyadari, bahwa misi atau pemberitaan Injil adalah kepentingan Tuhan sendiri. Ketika kita berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga, bagaimana itu dapat terwujud? Melalui orang-orang percaya yang ditempatkan Tuhan di dunia ini, dan kita dapat menghadirkan kerajaan Allah melalui berita Injil. Dan apa yang menjadi kepentingan Tuhan? Jika itu menjadi kepentingan saya dan saudara, maka apa yang menjadi kepentingan kita? Itu menjadi urusan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Seringkali kita mengejar apa yang bernama berkat, itu pun dalam pandangan kebanyakan orang bersifat materi. Mengejar mujizat. Tuhan memang menyediakannya. Tetapi tahukah kita kunci dari segala berkat kerajaan Allah adalah ketika kita mendapatkan perkenan Tuhan atas hidup kita. Dan bagaimana saya dan saudara mendapatkan perkenan Tuhan, kita harus hidup benar. Tetapi satu hal yang menjadi hati Allah sehingga Kristus meninggalkan kemuliaan di surga, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti saya dan saudara, menderita, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali, adalah agar satu jiwa diselamatkan. Berita Injil adalah kepentingan kerajaan Allah. Dan kalau itu menjadi kepentingan saya dan saudara di muka bumi ini, maka apa yang saya dan saudara gumulkan hari ini menjadi kepentingan Tuhan. Adalah penting bagi Tuhan untuk mengerjakannya bagi kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini ada ayat-ayat yang sudah diberikan oleh Departemen Misi dan akan saya masukkan di bagian dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ayat teks kita, saya ingin membawa kita untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya mengambil dari 3 terjemahan. Indonesia terjemahan baru yang biasa kita pakai, terjemahan sederhana Indonesia dan firman Allah yang hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 terjemahan baru, boleh kita baca sama-sama dengan bersuara. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terjemahan sederhana Indonesia berbunyi demikian. Akan tetapi, kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Firman Allah yang hidup menuliskan, tetapi apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika kita berbicara tentang tugas sebagai pemberita Injil yang disertai kuasa Allah, maka kita tidak pernah dapat melepaskan diri dari pemeran utama yang meneguhkan berita Injil, yaitu Roh Kudus. Kalau kita mundur sejenak, Kisah Para Rasul merupakan kitab yang ditulis oleh Lukas. Dan Kisah Para Rasul merupakan lanjutan dari Injil Lukas. Tapi Kisah Para Rasul dianggap sebagai tulisan yang belum selesai. Karena yang menyelesaikannya adalah orang percaya yang menjalankan misi amanat agung Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kitalah penerus yang harus meneruskan Kisah Para Rasul di dalam pelayanan di dunia ini. Murid-murid, kalau kita melihat konteks ini, murid-murid adalah orang-orang yang sudah percaya. Di bagian lain dari Injil Yohanes berkata mereka sudah diembusi oleh Roh Kudus. Mereka berjalan bersama Yesus, mereka menerima pengajaran yang langsung dari Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan, kamu harus tinggal sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dapatkah mereka menjadi saksi sebelum pengalaman Pentakosta? Dapat. Karena pertama mereka, kalau kita orang Pentakosta karismatik mengenal 3 peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama fungsi atau peranan pembaharuan. Saat seseorang percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus melahirkan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu dikerjakan Roh Kudus. Tapi ada fungsi yang kedua, ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bergumul untuk pertumbuhan rohani, pembentukan rohani, bagaimana mengeluarkan buah roh dari hidup kita. Dan itu ada perjalanan hidup setiap hari, perjuangan kita setiap hari. Dan di situ Roh Kudus berperan dalam proses pengudusan untuk pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita. Tetapi ada yang ketiga, peranan Roh Kudus yang dipercayai dan dianut oleh kaum Pentakosta karismatik, termasuk gereja Sidang Jemaat Allah, yaitu peran pemberdayaan. Roh Kudus memberdayakan orang percaya untuk apa? Untuk fungsi pemberitaan Injil. Dapatkah seorang yang telah mengalami 2 pengalaman pertama memberitakan Injil? Dapat. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid tunggu sampai diperlengkapi? Untuk fungsi yang ketiga, pemberdayaan oleh Roh Kudus. Kenapa? Itu tidak mempengaruhi keselamatan, tapi itu mempengaruhi pelayanan orang percaya di dalam dunia ini. Roh Kudus meneguhkan. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata dia mengutus kita seperti domba di antara serigala. Domba ini kenapa digambarkan domba? Binatang yang enggak tahu bahaya, yang enggak ngerti apa-apa, selalu harus digembalakan. Tetapi satu yang membuat domba yang tidak berdaya ini memiliki power untuk hidup di tengah serigala dan memiliki kuasa bahkan untuk menaklukkan pekerjaan si serigala dalam tanda petik, adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itulah kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa dunamis
Dunamis yang berarti kekuatan ilahi, kuasa ilahi, kemampuan ilahi. Berarti itu melebihi kekuatan kemampuan saya dan saudara. Amin. Melebihi hikmat kita. Kita tidak dapat melakukan mujizat. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu. Kita hanya alat. Dan itu terjadi saat kita memberitakan Injil. Saya suka gambarkan seperti seorang tentara. Pada waktu dia dididik, dibentuk dan kemudian dilantik menjadi seorang tentara. Tapi enggak cukup sampai di situ. Dia harus terus dibekali dan di-upgrade kemampuannya. Tapi satu, dia diturunkan ke medan perang. Dan gak cukup pengetahuan, gak cukup pembekalan yang diberikan. Dia dipersenjatai. Tapi bagaimana dia harus menembakkan peluru dari senjatanya. Dia tidak mungkin masuk ke medan perang tanpa sebuah perlengkapan. Hidup orang percaya di dunia yang luas, ladang penginjilan ini memerlukan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kenapa? Karena itulah perlengkapan surgawi bagi hidup saya dan saudara. Amin. Tapi sebelum sampai di situ kita lihat kata kunci dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 next. Dikatakan kamu murid-murid pada masa itu, dan karena penginjilan harus terus dilakukan sampai Yesus datang kembali. Jadi setiap orang percaya menerima mandat ini akan menerima kuasa dunamis. Dari situ kata dinamit diambil. Dinamit itu kecil tapi bisa meledakkan sesuatu yang sangat besar. Kalau Roh Kudus turun atasmu, dan apa tujuannya? Untuk menjadi saksi Kristus yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Ada 3 hal penting yang kita perlu renungkan pagi hari ini. Ketika berbicara dari topik ini menjadi pemberita Injil yang disertai kuasa Allah, yang pertama kita baca sama-sama, next. Setiap orang percaya dipanggil, dipilih, diperintahkan dan diutus untuk memberitakan Injil. Boleh kita baca sama-sama? Ya. Setiap orang percaya dipanggil, dipilih, diperintahkan dan diutus untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Karena kerap kali ada orang berkata tugas memberitakan Injil itu adalah tugas orang-orang tertentu. Para pendeta, para penginjil atau orang-orang yang diberi karunia khusus untuk menginjil. Tetapi dari firman Tuhan kita melihat dari Markus 16 ayat 15 dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 18 sampai 20 amanat agung Yesus Kristus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja seorang tokoh gereja menuliskan, saya lupa, sepertinya Charles Spurgeon yang menuliskan itu. Gereja adalah tempat pembentukan untuk mendidik orang-orang percaya hidup semakin seperti Kristus. Tetapi dunia adalah ladang pelayanan kita. Di sini kita belajar, tetapi ladang yang luas untuk memberitakan Injil ada di luar gereja ini. Dan saya dan saudara diutus oleh Tuhan. Dimanapun kita pergi, tadi kita naikkan pujian itu. Kita telah menerima kuasa dimanapun kami berdiri. Dimanapun kami pergi, di situ mujizat terjadi. Mujizat terjadi karena apa? Karena ada pemberitaan Injil. Dan saya terberkati dengan ketika membaca tokoh-tokoh yang telah memberikan hidup kepada Kristus di ladang penginjilan. Penuhilah panggilan memberitakan Injil.
Karena Injil adalah benih ilahi yang pasti bertumbuh, bahkan di tanah yang tandus. Saya simpulkan demikian, satu hal yang tidak akan pernah kembali sia-sia adalah benih ilahi yang kita taburkan dimanapun. Bahkan setelah kita tiada di dunia ini, benih yang kita tabur itu akan terus berbicara di dalam kerajaan sorga. Dan akan terus bekerja bagi orang generasi-generasi sesudah kita. Dan itu adalah benih Injil. Harta yang diwariskan bisa berkurang dan bisa habis. Tetapi harta rohani yang kita tinggalkan dalam jiwa seseorang tercatat di surga, tetapi juga akan terus bekerja sepanjang kehidupan generasi lepas generasi. Saya terberkati membaca kisah seorang dokter dari Inggris yang bernama David Livingstone. David Livingstone adalah seorang yang terpanggil untuk pergi ke ladang yang berat, yaitu Afrika pada masa itu. Dia dipengaruhi oleh seorang hamba Tuhan bernama Robert Moffat yang mengatakan kepada dia yang masih muda itu untuk membawa terang di tanah yang sulit di mana Injil belum pernah diberitakan. Dan David Livingstone mudah menyerahkan diri kepada Kristus. Dia masuk ke tanah Afrika. Dia tidak hanya memberitakan Injil, tapi karena dia seorang dokter, dia masuk melalui cara mengobati orang-orang yang sakit. Dia memperjuangkan kebebasan bagi para budak, melakukan penjelajahan ke berbagai pelosok Afrika, mempelajari jenis tanaman dan hewan, menggambar peta Afrika dan daerah wilayah yang pernah dikunjungi, dan semua hasil penelitiannya ditulisnya dalam sebuah jurnal yang dikirimkannya kepada lembaga geografi kerajaan Inggris. David Livingstone dikenal tidak saja sebagai seorang misioneri besar pada zaman itu, yang banyak membuka lahan baru penginjilan, tetapi dia diakui sebagai orang yang belajar paling banyak tentang Afrika. Karena sebelum David Livingstone belum pernah ada orang yang dengan teliti mempelajari dan membuat catatan tentang Afrika. Jasa-jasa David Livingstone lah Afrika menjadi dikenal oleh dunia. Dan mulai banyak lembaga pelayanan misi yang kemudian mengirimkan utusannya ke Afrika. Orang-orang Afrika sangat mencintainya. Dan saya baca kisahnya di buku yang lain. Dia meninggal di sebuah gubuk, di sebuah pedalaman di Afrika dalam keadaan berdoa. Orang Afrika pada waktu dia meninggal di gubuknya di desa Ilalah, mereka mengambil jantungnya dan menguburkannya di tanah Afrika. Sementara jenazah tubuhnya digotong dengan berjalan kaki selama 9 bulan sebelum mereka sampai ke pelabuhan dan memulangkannya ke Inggris. Dan jenazah David Livingstone disemayamkan di Westminster Abbey di London. Tetapi satu hal, banyak penulis yang menuliskan, David Livingstone jantungnya Afrika. Tapi saya tersentuh ketika membaca tulisan dan doa-doa yang dituliskannya. Dia katakan, Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Sejak kematiannya, terbuka pintu-pintu penginjilan di Afrika. Misioneri-misioneri dari berbagai bangsa datang di Afrika. Enggak ada orang Afrika di sini saat ini ya. Tetapi karena ada orang yang memberitakan Injil untuk Afrika. Seorang yang bernama William Carey, seorang yang juga berkewarganegaraan Inggris, yang menjadi salah satu misioneri pertama di India. Ini sedih baca kisahnya. Dari satu buku yang berjudul William Carey, Saksi yang Setia. Dia menyerahkan hidupnya dengan membawa 4 orang anaknya dan seorang istri menuju India.
Dia mempelajari tentang India dan dia merasa dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan dia melayani selama 40 tahun di India. Dan oleh karena tekanan hidup dan kesusahan yang ada di sana, dia berusaha menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai macam bahasa India, banyak sekali bahasanya. Mendirikan gereja-gereja di seluruh kawasan delta Sungai Gangga dan mengirim misionari ke bangsa-bangsa lain dari India. Itu dilakukan oleh William Carey. Ia mendirikan sekolah-sekolah dan dialah yang juga merintis pendidikan teologi Kristen dan mempelajari sastra India dan teknologi Barat. Dia mendirikan Yayasan Pertanian India. Dia menerbitkan kumpulan esai untuk memperbaiki pertanian di sana. Dan dia menjadi seorang profesor yang dihormati. Orang-orang terpelajar memberi diri bagi pemberitaan Injil. Dia kemudian mendirikan rumah sakit setelah waktu berlalu. Tapi satu hal, dia melayani orang-orang kusta. Istri yang pertamanya meninggal karena tekanan, kesusahan hidup, menjadi stres dan dipanggil Tuhan. Anaknya meninggal. Dia menikah kembali dengan orang yang memberitakan Injil juga. Istrinya sakit dan dipanggil Tuhan. Tapi satu hal dia katakan, semua pencobaan yang dia alami itu tidak seberapa dengan pengorbanan Kristus bagi penginjilan. Dan satu hal dia katakan, aku merasa sangatlah baik untuk menyerahkan jiwa dan raga keseluruhan hidupku kepada Tuhan. Ini bukan pengorbanan, ini adalah hak istimewa. Orang India ada di sini hari ini. Bahkan ada banyak orang India jadi misioneri. Tapi William Carey adalah orang yang mau meninggalkan kenyamanannya untuk masuk ke ladang yang sulit di India. Seorang yang bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor adalah seorang misioneri yang juga berasal dari Inggris yang memenangkan Cina melalui doa. Itu salah satu judul dari sebuah buku. Hudson Taylor merupakan seorang misionaris yang mendedikasikan dirinya untuk memenangkan bangsa Cina kepada Allah. Ada berapa banyak orang keturunan Tionghoa di sini? Boleh angkat tangan? Banyak ya. Dan bahkan ke bangsa-bangsa dan sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi hari itu, tahun 1800-an, ada seorang yang bernama Hudson Taylor pernah datang ke Cina. Dengan berbekal kemampuan dalam pengobatan, Hudson menjelajahi Cina dan memberitakan Injil di sana. Dia membaur dan diterima bangsa Cina. Dan dia mengubah penampilannya seperti orang Cina pada umumnya, sekalipun ia dihina oleh rekan-rekan sebangsanya. Perjuangan Hudson Taylor syarat air mata, namun ketekunannya dalam doa tidak sia-sia. Berkat Hudson, bangsa Cina bahkan sampai ke pedalaman bisa mengenal Allah. Doa dan kepedulian Hudson memberikan inspirasi bagi banyak orang kemudian untuk mempercayakan seluruh hidupnya bagi misi Allah. Falsafah hidupnya adalah kita harus menggerakkan orang lewat Allah, yaitu dengan doa, menggerakkan orang yang berdoa. Hudson Taylor adalah pendiri China Inland Mission yang sekarang disebut Overseas Mission Fellowship. Dan pada waktu masih muda dia mendengar suara berkata, pergilah ke Cina untukku. Dan dia memenuhi panggilan Tuhan. Satu perkataannya, hanya lewat doa segala hal dapat dilakukan. Dia adalah seorang pendoa syafaat. Apa yang kita petik hari ini, kita ada menjadi anak-anak Tuhan. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lahir dari orang tua dan mungkin kita mendapati diri kita sudah menjadi orang Kristen dan kemudian bertobat. Selalu ada jasa orang lain yang telah memberitakan Injil melalui kehidupan mereka ataupun perkataan mereka. Jadi apapun yang ditabur, itu akan bertumbuh. Benih firman itu akan bertumbuh. Dan yang paling kanan itu, orang Batak pasti tahu. Benar enggak? Atau banyak enggak tahu? Samuel Munson dan Henry Liman. Saya membaca tulisan dan sangat sebuah tulisan yang
dari seorang penulis Batak yang menuliskan Munson Liman, misionaris yang terlupakan di tanah Batak. Samuel Munson dan Henry Liman adalah misionari dari Amerika Serikat yang pernah datang ke tanah Batak. Mereka selain membawa misi penginjilan, tapi juga misi kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan. Namun sayangnya waktu itu mereka ditolak, dibunuh, dan masa itu orang Batak belum mengenal agama, dikanibalisme. Tapi tugunya masih ada, menjadi sebuah peringatan bahwa ada martir di tanah Batak. Nommensen lebih dikenal, Nommensen datang 28 tahun setelah Samuel Munson dan Henry Liman menjadi martir di tanah Batak. Orang Batak berapa banyak di sini? Halo? Menjadi percaya, menjadi orang Kristen hari ini. Karena ada orang yang pernah menaburkan Injil di tanah Batak. Amin. Saya dan saudara berhutang jiwa. Pertama berhutang oleh penebusan Kristus di kayu salib yang telah mati bagi hidup saya dan saudara. Tapi yang kedua, kita berhutang kepada orang-orang yang telah memberitakan Injil sehingga hari ini kita menjadi orang percaya. Dan kita yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang datang dari salib Kristus. Belas kasihan Tuhan yang datang dari orang-orang yang telah memberi hati dan hidup bagi Tuhan. Dapatkah kita tidak berbelas kasihan kepada sesama kita? Katakan kepada kiri kanan kita, kamu dipanggil memberitakan Injil, saya juga. Coba, kamu dipanggil memberitakan Injil, saya juga. Amin. Ingatkan diri kita adalah pemberita Injil. Saya dan saudara dipanggil, dipilih, diutus, diurapi oleh Roh Kudus untuk satu tujuan, pemberitaan Injil. Selama kita hidup untuk diri kita sendiri, kita tidak menghidupi sepenuhnya tujuan dari datang kerajaan Allah dan kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Mujizat terjadi, kita sukacita. Tapi surga biasa aja. Perkara-perkara ajaib terjadi, orang sakit disembuhkan, kita heboh. Perkara-perkara yang spektakuler terjadi, kita gempar. Bahkan banyak orang berlari ke satu tempat ke tempat lain. Surga biasa aja. Tapi ketika ada satu jiwa bertobat, surga gempar. Tapi banyak orang di dunia diem-diem aja. Tahukah kita, itulah investasi kita yang bernilai kekal bagi kerajaan Allah. Amin. Misi di hati Allah, kiranya itu di hati saya dan saudara. Yang kedua, kita baca bersama-sama. Ya, Roh Kudus memberdayakan kita untuk tugas pemberitaan Injil dan bekerja saat kita memberitakan Injil. KPR 1 ayat 8 kita sudah baca tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saya mengenal seorang opa yang sudah almarhum, namanya Opa Agus. Dia seorang yang jago perpajakan. Dia meninggal di usia 93 tahun dan di rumahnya masih ada 3 laptop dan 1 komputer. Tapi di usia yang sangat lanjut itu, anak-anaknya dibangunkan rumah, mereka berhasil. Tapi orang tuanya ini, opa ini tetap tinggal di satu daerah gang di Jalan Kebun Jeruk. Dan dia tetap bekerja, ada banyak orang-orang muda datang. Dan satu, dia adalah penjaga menara doa Taman Sari di gereja Cewes Eklesia sampai akhir hayatnya. Dia naik setiap hari Sabtu di lantai 4
gedung ruko kami, menjadi pendoa. Dia katakan, saya tidak bisa apa-apa. Dan ayat emasnya adalah ayat ini, tetapi kamu juga harus bersaksi. Dan dia katakan kepada anak-anak muda, saya selalu katakan kepada diri saya, kamu juga harus bersaksi. Dan saudara tahu, ketika Opa keluar dari gang, dia banyak berbuat baik di situ. Orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang preman sekalipun, tukang-tukang parkir, menyanyikan lagu kesukaan Opa. Apa? Dialah segalanya, dia bagiku. Dengan wajah yang sukacita. Setiap menjelang lebaran, dia bagikan uang kepada anak-anak kecil di daerah situ. Dia menjadi pendoa sampai akhir hayatnya. Dan dia telah memenangkan banyak sekali orang datang kepada Kristus. Caranya hanya sederhana. Dia cuma cerita bagaimana hidupnya dulu tanpa Tuhan dan bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. Hanya itu. Roh Kudus memberdayakan setiap kita. Kalau kita mau, maka semua kita pasti bisa. Tugas pemberitaan Injil dan dia bekerja saat kita memberitakan Injil. Next, saya mengutip kata-kata dari David Livingstone. Orang-orang berbicara tentang pengorbanan yang telah saya lakukan dalam menghabiskan begitu banyak hidup saya di Afrika. Dapatkah itu disebut pengorbanan yang hanya dibayar kembali sebagai bagian kecil dari hutang besar kepada Allah kita yang tidak dapat kita bayar kembali? Semua ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam dan untuk kita. Saya tidak pernah berkorban. Ini bukan pengorbanan. Memberitakan Injil adalah hak istimewa. Saya lebih suka berada di jantung Afrika dalam kehendak Tuhan daripada di atas tahta Inggris di luar kehendak Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tapi mereka telah memberikan hati dan hidup bagi Injil. Billy Graham, air mata yang jatuh untuk diri sendiri adalah air mata kelemahan. Tapi air mata yang jatuh untuk keselamatan orang lain adalah tanda kekuatan. Dan Billy Graham lah juga yang mengatakan satu quote yang luar biasa. Heaven is my home, I just traveling through this world. Surga itulah rumahku. Saya cuma jalan-jalan di dunia ini. Karena itulah dia menghabiskan seluruh kehidupannya untuk pemberitaan Injil. Next, Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tugas kita memberitakan Injil dan adalah kerja Roh Kudus untuk meneguhkan dengan tanda dan mujizat. Amin. Tugas kita memberitakan Injil. Dulu saya juga susah ngomong. Dan begitu banyak masa dulu Tuhan menggerakkan untuk berbicara, tetapi saya takut. Tetapi sejak mengerti dan mengalami pemberdayaan oleh Roh Kudus, saya tahu fungsi utamanya adalah untuk memberitakan Injil. Dan kalau di sekolah teologi ya, di mata kuliah penginjilan, ada penginjilan yang disebut 4P. P yang pertama, presensi, kehadiran yang menjadi berkat di mana kita berada. Itu membuka pintu bagi Injil. Yang kedua, persuasi melalui persahabatan. Persahabatan yang baik, kita menjadi berkat dan kita mulai mempengaruhi orang, pertama dari kehidupan dan kedua dari hubungan. Pintu penginjilan semakin besar. Tapi yang ketiga, proklamasi. Pemberitaan Injil melalui kata-kata yang jelas tentang apa yang diberitakan dalam firman tentang keselamatan dalam Kristus. Dan Roh Kudus meneguhkan. P yang keempat, power encounter. Disitulah karunia-karunia Tuhan sudah bagikan. Dan itu semua digunakan untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Setiap karunia yang dibagikan Roh Kudus untuk kita melayani. Dan tujuan semuanya itu adalah untuk kerajaan Allah. Waktu anak saya yang pertama masih usia 3 bulan. Dan kami mendapatkan seorang pengasuh dari Lampung Selatan melalui satu yayasan.
Tapi baru bekerja 3 bulan dia disuruh pulang oleh keluarganya. Tapi setiap hari dia hubungi, waktu itu belum ada handphone, dari telepon umum dari Lampung. Ibu nangis-nangis, tolong jemput aku pingin pulang. Tapi gak dibolehin sama orang tua. Dan dia tulis surat, jadi kami nekat. Anak kami Nathan baru berusia 3 bulan. Kami pergi, pinjam mobil mertua, pergi ke Lampung Selatan di desa. Kami ngajak saudara yang melayani di sana untuk mendampingi, karena di desa kita nggak tahu. Ternyata dia bukan orang yang susah, punya 7 ekor sapi keluarganya, anak bungsu. Tapi satu kami temukan, ibunya sakit. Dan di saat itulah kumpul seluruh keluarga, dan di saat itulah Roh Kudus mengingatkan kita tujuannya. Dan kami memberitakan Injil dengan diterjemahkan oleh hamba Tuhan yang ada di sana, karena dia nggak mengerti bahasa Indonesia, tentang Isa Al-Masih yang datang untuk semua orang, mengasihi semua orang. Dia penyembuh, dia penolong dalam hidup. Di situ ayah dan ibunya yang sakit tidak bisa tidur, ngaco ngomongnya, kakak iparnya, mereka duduk jongkok di bawah, dan kami berbicara tentang nama Yesus. Kami gak berhasil bawa pulang dia ke Jakarta, tapi hari itu kami pulang dengan sukacita, karena satu keluarga mau dituntun untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mengerti Tuhan terima kasih, itu hanya cara Tuhan untuk membawa kami memberitakan tentang Yesus. Kami tidak berhasil membawa dia balik, tetapi seluruh keluarga di desa itu mendengar, di keluarganya dia. Dan kami hubungkan ke hamba Tuhan Gesya di kampung yang lain. Satu hal, Injil diberitakan, tugas Roh Kudus untuk bekerja. Dan mbaknya Nathan yang terakhir, anak kami sampai 5 tahun aja punya pengasuh. Saya berdoa, Injili, dia takut menjadi orang Kristen. Saya katakan tidak. Kita tidak menjadikan dia agama Kristen. Yesus datang buat semua orang. Dia menangis. Dia takut perjanjiannya masa kecilnya itu. Tapi satu hal, ketika dia sakit gak bisa bangun, udah disuntik dokter, dan saya pijat dia, saya oles maksudnya, dan saya berdoa supaya Tuhan bekerja. Pada waktu dia ke WC, dan ternyata ada batu di kandung kemihnya keluar, dia sembuh. Dan dia percaya bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Kami selalu berusaha menuntun orang-orang yang tinggal di rumah kami untuk mendengar tentang Kristus dari mulut kami, bukan sekedar hanya bicara, duduk dan berbicara kepada mereka. Dan yang ketiga, mbaknya anak kami yang kedua, dia benar-benar menangis. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya cuma katakan seperti ini, Ibu dan Bapak tidak bermaksud untuk menjadikan kamu seagama. Tetapi satu, kalau kita tahu jalan ke surga adalah jahat jika tidak menceritakannya kepadamu. Sepanjang dia mendengar, air matanya mengalir. Dan kami tuntun untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak hal terjadi. Pada waktu anak saya masuk rumah sakit, hari terakhir harus keluar hari Jumat, tiba-tiba masuk seorang anak 1,5 tahun, keluarga Madura. Saya masuk ke kamar mandi bolak-balik, kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya tidak ingin pulang tanpa mengatakan sesuatu tentang Engkau. Saya bergumul. Tapi satu hal, saya belajar untuk melakukannya, saya persingkat kisah ceritanya. Dan kemudian di follow up. Tapi satu hal, ketika kita berdoa, ketika Injil disampaikan, Roh Kudus yang meneguhkan itu. Kadang-kadang saya dan saudara terlalu takut. Padahal Roh Kuduslah yang menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan saya tahu dulu saya kecil, saya terberkati oleh orang-orang CWS. Saya masih di Manado, tapi saya baca buku dulu AGBF, Assemblies of God Businessmen Fellowship. Seorang yang di CWS Kelapa Gading itu, Pak Hardi dengan taksinya.
memenangkan banyak jiwa melalui taksi yang dia bawa. Dan di tempat kita orang-orang lama cewek pasti tahu Ibu Sastro. Saya selalu ingat Ibu Sas. Dia orang yang suka berdoa tapi suka bersaksi. Dan satu kebiasaannya adalah menuliskan setiap nama orang yang telah mendengar kesaksiannya dan mendoakannya tiap hari. Dia sudah di surga sekarang. Tapi saya begitu percaya setiap orang-orang yang telah menabur benih firman di dalam jiwa seseorang, ada sebuah sukacita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saya dan saudara? Yang terakhir, mari kita baca sama-sama. Beritakan Injil dan jalankan karunia yang telah diberikan oleh Roh Kudus. 2 Timotius 4 ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Pertama, kita sadar kita semua dipanggil, dipilih dan diutus, diurapi Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu memberdayakan kita untuk tugas pemberitaan Injil. Dan Roh Kuduslah yang bekerja saat kita memberitakan Injil. Kita bermitra dengan Roh Kudus. Tapi yang terakhir, setiap kita telah diberikan karunia oleh Tuhan. Untuk apa? Karunia itu bukan untuk dipamerkan. Karunia itu untuk dijalankan agar dapat berfungsi maksimal bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi untuk melakukannya, milikilah keyakinan akan kebenaran dan kekuatan Injil. Kalau kita orang Kristen tidak yakin akan kuasa Injil, bagaimana kita dapat memberitakan kepada orang lain? Rasul Paulus rela kemanapun, karena dia katakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Apapun yang saya dan saudara lakukan berkaitan dengan karunia-karunia kita apapun, ingatlah bahwa kita ini hanya alat. Roh Kuduslah yang mengerjakan pekerjaannya. Saya menyaksikan di depan saya orang-orang dilepaskan, saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya katakan tentang firman Tuhan. Dan kuasa firman dihidupkan oleh Roh Kudus, membebaskan orang-orang. Cuma mulut kita, hidup kita lah yang harus kita berikan untuk dipakai oleh Tuhan. Siap orang dilepaskan dan kemudian Injil bisa diberitakan tanpa halangan. Maka saya ingat Yesus berkata, kalau orang-orang dilepaskan, jangan bangga dengan itu. Tapi ingatlah namamu tercatat dalam kerajaan surga. Untuk jiwa-jiwa inilah Kristus telah mati. Yang kedua, berjalanlah dalam iman di atas janji penyertaan Tuhan. Untuk melakukan pelayanan diperlukan iman. Amin. Kok aminnya kecil ya? Iman itu sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Lah kalau saya mau ngusir setan, saya yakin lepas nggak ya? Lepas nggak ya? Pergi nggak ya dia? Lah bagaimana? Firman Tuhan sudah menyatakan itu dan kita berdiri di atas firman. Saya ingat itu ada pendeta Ola di belakang ya. Pendeta Ola ada satu dari sekian banyak konseli, ada satu konseli yang sangat alot. Konselinya Ibu Pendeta Ola ada di belakang. Dan biasa kita bekerja sama. Pendeta Ola chat saya, G, kamu masuk ke sini, ruang konseling bawah. Seorang anak muda yang cantik, tapi dia dikuasai sedemikian oleh kegelapan. Dan saudara tahu, saya cuma punya apa? Firman. Saya katakan Filipi 2 ayat 9-11. Dia mengaum-ngaum aja. Sampai firman itu, Roh Kudus munculkan firman demi firman mengalir. Dia sudah loncat di atas meja ruang konseling. Karena dia tidak bisa disadarkan sedemikian kuat perjanjiannya dengan kuasa kegelapan. Dia bukan hanya dirasuki tetapi dia telah dikuasai karena mengikat perjanjian. Dia bermanifestasi, saya katakan ingat. Saya tahu bagaimana saya masuk ke dalam hidup orang itu kalau dia tidak diinjili dulu. Harus seizin dia. Saya ingat pertama yang saya perkatakan, ingat bahwa engkau diciptakan oleh Tuhan. Hidupmu milik Tuhan. Kedua,
Yesus Kristus tinggalkan surga, menderita, mati di kayu salib. Dia mulai menggeram, bangkit, naik ke surga. Dia mengalahkan iblis. Hidup kita entah sudah percaya atau belum, saya katakan saya nggak tahu karena pasti dia belum sungguh-sungguh. Dia milik Kristus. Dia loncat di atas dan ganas. Tapi satu firman Tuhan saya ingat. Dengan otoritas Roh Kudus, aku merubuhkan setiap tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Kristus dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Langsung tunduk. Kuasa firman. Tapi saya dan saudara perlu keyakinan akan Injil dan perlu iman di atas firman Tuhan untuk menyampaikan. Saudara tahu, setiap kata-kata saya dan saudara dari firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bergerak bahkan lebih cepat dari kata-kata saya dan saudara. Karena itu beritakanlah Injil. Dan ingatlah untuk terus berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Karena Tuhan sendiri akan menuntun kita kepada jiwa-jiwa itu. Percayalah, Tuhan yang akan membukakan bagi kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan beritakanlah Injil dengan cara yang kita bisa di segala tempat dan keadaan, dan serahkan kepada Tuhan hasilnya. Tugas kita, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah orang yang membawa persahabatan, yang membawa damai di mana kita berada. Dan nyatakanlah tentang kasih Tuhan di mana kita berada. Dan Allah Roh Kudus akan meneguhkan itu. Karena itu adalah pekerjaannya. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan satu peristiwa, satu pengalaman yang pernah saya alami 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya baru menikah dan sahabat dari almarhum suami saya, dia bersahabat karena dia dulu bisnis dengan seorang bapak haji. Dan bapak haji ini meminjamkan kendaraan dan sopirnya kepada kami untuk pergi kemanapun. Dan waktu berlalu, kami sudah kembalikan mobilnya, dan tentunya tidak ada hubungan dengan sopirnya, cuma sering berbicara. Sampai satu ketika saya bermimpi. Waktu itu saya sering mendapatkan peneguhan lewat mimpi-mimpi yang anehnya saya bisa bedakan. Saya dibawa ke satu tempat, ke satu rumah, di mana banyak sekali orang berkerumun. Dan dalam mimpi itu saya tanya, kenapa? Ada yang meninggal katanya. Waktu saya masuk ke dalam di kerumunan orang, ada satu tubuh terbujur kaku di atas dipan. Dan itu adalah driver yang membawa kami kemana-mana. Panggilannya Bang Ucok, nama aslinya bukan itu. Tapi dia sudah menyeberang karena menikah dengan orang Sunda. Saya biasa aja dalam mimpi itu. Tapi saya tersentak ketika seseorang menepuk pundak saya dari belakang. Waktu saya menoleh, itulah seorang berjubah putih. Dan di antara banyak orang, ada Yesus di situ. Dan dia katakan dengan jelas, Grace, kamu sudah cerita belum kepada Ucok? Saya bilang, cerita apa? Cerita tentang saya. Dan dalam mimpi itu saya menjadi sangat sedih dan saya menangis. Saya bilang, belum Tuhan, belum. Dan saya gak bisa tidur, saya berdoa. Doa saya minta pengampunan pada Tuhan, memang belum. Tapi selepas itu kami cari di mana dia, susah untuk dicari. Tapi satu hal, sejak hari itu dan seterusnya saya selalu mengingat di dalam hati saya, pemberitaan Injil ketika kita melakukannya, kita melakukannya kepada Tuhan karena kita berutang jiwa kepada Tuhan. Setiap jiwa di keluargamu lihat kiri kanan dan orang-orang di dalam rumahmu. Sudahkah mereka mendengar tentang Kristus dari hidup? Orang-orang yang pernah kita sentuh dari hidup kita, apakah mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus? Jadikanlah itu pertanyaan bagi saya dan saudara. Bukan urusan kita mereka terima Yesus atau tidak,
Tapi urusan kita adalah memberitakan Injil. Urusan Roh Kudus untuk menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Pemberita Injil yang disertai kuasa Allah adalah orang yang mengalami Tuhan. Hidup dituntun oleh Roh Kudus dan mau taat kepada Roh Kudus. Kita akan melihat perkara besar terjadi. Roh Kuduslah yang bekerja saat kita melakukan apa yang jadi keinginan Tuhan bagi hidup kita. Katakan kepada sebelah kiri dan kanan kita, jadilah pemberita Injil. Jadilah pemberita Injil. Saya juga mengatakan kepada jiwa saya, kepada hati saya, beritakan Injil bukan hanya pas khotbah, jadwal khotbah di mimbar. Tetapi apapun yang dapat kita lakukan, lakukanlah itu untuk sebuah tujuan. Saya ajari anak-anak di gereja kami yang masih muda. Jika engkau menulis, tulislah sesuatu dengan tujuan. Tujuannya adalah mengimpartasi kasih, kuasa dan kebaikan Tuhan. Di dunia kerja dimanapun kita berada, kitalah surat Kristus yang terbuka. Kehadiran kita, persahabatan, penyampaian berita, dan hidup kita adalah alat Tuhan untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus menghidupkan itu dalam hidup kita. Hari ini di mana posisi kita? Mungkin kita banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak beban. Tapi tahukah kita, saat kita meletakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, saat kita mengambil hatinya Kristus di hati kita, maka apa yang menjadi kepentingan kita pun menjadi kepentingan Tuhan untuk dilakukan. Chrysostomus berkata demikian, salib di Golgota tidak ada lagi. Kayu itu telah diturunkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi salib di hati Allah masih tetap ada selama masih ada satu jiwa berdosa yang olehnya Kristus telah mati. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah salib Kristus itu hidup di hati kami. Hati yang berbelas kasihan kepada jiwa yang terhilang. Hati yang dikobarkan oleh Roh Kudus untuk tidak bisa diam, untuk tidak memberitakan tentang kasih Tuhan. Dan berdoa, urapilah kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan di Charismatic Worship Service untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, dan bersama Roh Kudus melakukan tugas pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami melakukan apa yang penting bagi Tuhan, maka apapun yang menjadi keperluan, apapun tantangan yang kami alami, Tuhan sanggup untuk mengerjakan secara luar biasa. Hamba kembalikan firman-Mu untuk Engkau meteraikan dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama katakan, amin.